Oke, halo semua dan bertemu lagi bersama Godioris di MotoGP 25 untuk karir episode ke-34. Dan kali ini kita sedang melakukan sesi kualifikasi tepatnya di Q2 di GP Sachsenring. Nah, sementara waktu kita masih di posisi ke-12. Marquez meraih pole sementara waktu, Pecco kedua, di Gia ketiga, dan kini memasuki sektor keempat kita tertinggal 0,096 dan cukup melebar di tikungan 12 menuju tikungan 13. Kita mencoba late break, entry corner dan bersiap-siap full gas. RHD on menuju garis finish dan kini kita akan start dari urutan kedua. Nah, jarak kita sama si Marquez deket banget, hanya plus 0,069. Kemudian Pecco terpaut gap 0,2 dari Marc Marquez. Nah, kenapa kita bisa kenceng? Karena kemarin sebelum masuk di seri Sachsenring, gue minta mekanik untuk ngembangin di bagian sasis, makanya motor lebih enak buat dikendaliin. Welcome back everyone. We are live from the grid where the teams are completing their last checks on the bikes. Soon the riders will take full control. We're just moments away from the start. Oke, dan sekarang tiba kita di starting grid untuk sesi sprint race event di seri Sachsenring di Jerman Grand Prix. Kemudian kompon double soft akan kita gunakan selama 4 lap di sprint kali ini. Kalau udah, langsung aja kita bersiap-siap untuk race kali ini. He's in pole position in the race that will start in a few moments. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP Jerman Grand Prix Sprint Race Event. 4 lap ke depan sudah kita mulai dan Pecco, Bagnaia dan juga duo Honda langsung melesat untuk menjadi pengisi podium GP Jerman untuk Sprint Race Event. Kali ini exit corner kita masih bertahan. Oh, ada kontak dengan Marco Bezzecchi. Sorry sekali Bezzecchi. Tetap dari belakang, dan sekarang langsung FIM MotoGP Stewart beraksi untuk memberikan sebuah peringatan kepada Rizrio. Tren keempat, tren kelima kita masih mencoba melawan Fabio Di Gia. Start kedua gak menjamin kita meraih hasil terbaik. Dan saat ini tikungan ke-7 menuju tikungan ke-8, kita gas tipis-tipis lagi, kita braking di sini. Oke, nice. Stay gear 2. Gas tipis lagi ke gear 3. Kemudian entry corner, masuk perlahan menuju downhill alias penurunan di lurusan menjelang tikungan 12. Right device on, 2 tikungan terakhir dan kita mencoba untuk late break. Dapetin apexnya, nice sekali. Kemudian bersiap-siap untuk full gas sebelum last corner dan kini gap dengan Marquez 1,1 detik. Tikungan terakhir lap pertama sudah usai dan saat ini memasuki lap kedua. Here we go. Masih Marquez menjadi leader, kemudian Pecco kedua, Zarco 3 dan Marco Bezzecchi keempat. Sementara itu untuk Rizrio masih mengunci 5 besar dan Jorge Martin di belakang kita. Sepertinya Fabio Di Gia menyerah dan memberikan posisi ke-6 untuk Jorge Martin. Kemudian Miller di posisi ke-8 dan Ayo Gura bersama Ducati VR40 Super Tamina di urutan ke-9. Kembali ke barisan depan, gap antara Bezzecchi dengan Rizrio kembali rapat. Apakah di lap kedua ini akan ada overtaking yang dilakukan oleh Rizrio kepada Marco Bezzecchi? Kita tunggu saja momentum-momentum yang akan tercipta dalam beberapa waktu ke depan. Oke, sepertinya Marquez, Pecco sedang diinvestigasi karena mereka ada sebuah sentuhan. Kira-kira siapa yang bakal ngedapetin peringatan dari FIM Stewart. Dan Pecco Bagnaia diberi peringatan dari FIM Stewart. Here we go, exit corner. Tikungan terakhir. Dan terlihat jelas 4 rider ini sangatlah rapat banget dan kita menyusul untuk mengovertaking Marco Bezzecchi side by side. Lurusan menjelang first corner. Kita mencoba untuk light braking namun masih diblocking oleh Marco Bezzecchi. Kita terpaksa memberikan ruang dari inside untuk Bezzecchi. Dan kini di belakang ada Jorge Martin yang bersiap-siap untuk melakukan aksi overtakingnya. Oke, kali ini tikungan hairpin lagi di tikungan ketiga, Castrol Omega corner. Kita menginjak rep, beruntungnya tidak sampai terjatuh. Lap ketiga masih berlangsung. Balapan sprint race menyisakan 1,5 lap lagi agar bisa selesai.
Dan kini Francesco Bagnaia mengambil alih posisi pertama dari Marc Marquez yang semula Marquez menjadi leader namun gagal. Dan kini Jorge Martin kerap kali memberikan sentuhan yang sangat mengagetkan untuk Chris Rio dan sekarang terjadi lagi. Masih side by side dengan Jorge Martin. Kemudian lurusan downhill. RHD on, kita defense Jorge Martin. Entry corner di tikungan ke-12. Kembali Martin datang menyerang kita dengan memberikan sebuah sentuhan-sentuhan kecil namun efeknya terlalu berbahaya. Oke, inilah dia last corner Jorge Martin. Warning akibat kontak terus dengan Chris Rio. Lap keempat sudah kita masuki first corner. Kita late break. Langsung kita ambil inside line dari Marco Bezzecchi. Masih belum bisa tahan dulu serangannya. 3 sektor yang akan kita tempuh di lap terakhir ini. Dan kini Marco Bezzecchi kita ambil inside line. Kita overtaking Marco Bezzecchi. Akhirnya perubahan posisi terjadi antara Marco dan juga dengan Chris Rio. Saat ini tinggal Zarco saja yang harus kita overtaking agar Chris Rio masuk di podium 3. Meskipun gak menang gak masalah, yang penting bisa naik di podium. Untuk saat ini Francesco Bagnaia membuat gap 1,7 dengan Chris Rio, sangat jauh sekali. Kemudian kita masih bersikeras untuk menempel Johan Zarco di sisa race MotoGP Sprint Race Event. Dan kali ini downhill. Oke, ada overtaking dari Bezzecchi yang cukup mengejutkan, lumayan agresif. Dan Chris Rio masih mampu bertahan hingga sekarang di turn ke-12. Jorge Martin datang dengan sangat cepat sekali, mengejutkan, dan serangan datang di Gia. Jorge Martin melawan dari outside line. Chris Rio masih mendefend dan di garis finish dan gagal meraih tempat keempat karena Jorge Martin melakukan serangan terakhir yang sangat membuat Chris Rio kesulitan di tikungan terakhir. Sekalipun kita menjadi fastest lap, tapi masih belum bisa mengatasi Jorge Martin yang mengacau di akhir-akhir balapan. Pecco menang, Zarco 2, Marquez ke... Wih, gila Johan Zarco. Gue baru notice bahwa Johan Zarco mampu finish di urutan kedua pakai Honda, cuy. Gila Honda, kenceng banget dia di pertengahan musim ini. Semoga aja Honda bisa terus menstabilkan dan mempertahankan performa terbaiknya seperti ini. Oke, kemudian top 10 ada Luca Marini. Dan di posisi paling akhir kita cek dulu ada siapa di sprint kali ini. Ada Alex Rins dan Manuel Gonzalez. Di klasemen, Marquez masih menjadi pimpinan dengan unggul jaraknya 27 poin dari pesaing terdekatnya, yakni Francesco Bagnaia. Dan Prima Ramakama naik di posisi kedua di klasemen tim untuk saat ini. Good morning from Matt Burt at the Sachsenring circuit. After a long weekend, the race is finally about to start. We're on the starting grid where the engineers are completing their checks before the start. The weather is clear and temperatures are far from extreme. However, tyre wear will play a very important factor in today's race. Di balapan sprint tadi, Francesco Bagnaia meraih kemenangan. Namun apakah di balapan main race event bakal ada kejutan? Kalau gitu, ketimbang penasaran, langsung aja kita mulai main race event Jerman Grand Prix. Here we go. He's in pole position in the race that will start in a few moments. Oke semua, dan inilah dia sesi race kelas MotoGP race utama di Jerman Grand Prix. Selama 8 putaran kita akan bertarung memperebutkan kemenangan GP Jerman. Seperti biasa, Ducati langsung melesat di P1 di first corner. Kita memaksakan diri mengambil sisi luar racing line, namun serangan datang dari Di Gia yang cukup membuat kita terlempar ke area luar racing line. Dan kini kita kembali di posisi keempat. Namun overtaking datang, serangan datang dari Martinator, yakni Jorge Martin, sang jawara dunia MotoGP 2024 yang kini sedang bermasalah dengan kontrak. What happened dengan Jorge Martin? Saat ini di tikungan ke-7, game dengan Marquez 0,891. Entry corner kembali. Francesco Bagnaia masih berusaha mendefense serangan dari Marco Bezzecchi yang terus menempel sepanjang awal balapan kali ini. Kemudian tikungan ke-11, sektor downhill atau sektor penurunan di sektor yang ada di sirkuit Assen. Kemudian braking kembali, kita ambil inside line dan sepertinya ada yang melebar. Siapakah gerangan
Dan sahabatnya Marquez melebar di tikungan ke-11. Dan kini Jorge Martin juga datang melawan. Namun dari inside line kita berhasil memberikan gebrakan, overtaking balik, tapi di exit corner lurusan Jorge Martin jelas lebih tangguh. Tapi di pengereman kita mencoba late braking sehingga sekarang mampu mendekati Marquez yang sudah kita overtaking di turn 1. Apakah bisa? Oh my goodness mate, kita tidak memberikan ruang kepada Marquez sehingga Marquez memaksakan diri. It's okay, untung kita berdua nggak ada yang crash atau tidak ada yang dirugikan sama sekali atas insiden tersebut. Namun sekarang yang jelas gap kita kepada Marquez semakin dekat. So far gap dengan Pecco Bagnaia terpaut 0,8 di tikungan ke-7. Menjelang tikungan ke-8, Bezzecchi kini menempati tempat kedua. Jika hasil balapan akan seperti ini, maka Bezzecchi berhasil untuk menggantikan Johan Zarco yang finish kedua tadi di balapan sprint race event. Di sini Bezzecchi terpantau cukup hebat ketimbang Johan Zarco. Kemudian braking zone tikungan ke-12. Jorge Martin datang mengovertaking, bahkan juga serangan susulan dari Fabio Di Gia. Last corner kita melewati gravel. Kemudian di last corner inilah dia momentum yang akan kita manfaatkan untuk mengalahkan Jorge Martin di lap ketiga saat ini. Bezzecchi menjadi fastest lap of the race. Tidak heran karena Bezzecchi emang sekuat itu untuk race kali ini. Dan di depan kita itu kalau dari belakang sekilas kayak penunggang Ducati semuanya. Padahal ada satu wakil dari Honda, yakni Marco Bezzecchi. Bukan, kalau dari jauh tuh kayak nggak bisa ngebedain antara Honda sama Ducati. Tapi itu kalau dalam posisi dekat itu baru bisa dibedain antara Honda merah dan juga merahnya Ducati. Dan saat ini Pecco masih menjadi yang paling kencang dan juga yang paling terdepan. Kemudian braking zone tikungan ke-8. Menuju tikungan ke-10, entry corner. Bezzecchi menjadi fastest lap of the race. Backstride menuju 2 tikungan terakhir. Untuk saat ini di lap ketiga akhir kita sudah mengoleksi 2 kali peringatan dari FIM Stewart. Apakah ini bakal bertambah atau mungkin justru bakal sebaliknya? Mari kita jaga. Let's go guys. Lap keempat kita masuk di full gas RHD on dan braking first corner. Kita bakal mencoba late braking dan siapa sangka Rizrio menjadi fastest lap of the race sementara waktu dengan lap time 1 menit 19 detik, 286. Ini merupakan best lap kita untuk saat ini. Oke, tikungan ke-3 Castrol Omega corner, bangkit kembali menuju tikungan ke-4, tikungan ke-5. Kita masih berusaha keras mendapatkan ruang kosong yang bisa kita manfaatkan untuk menyalip. Untuk sekarang gak ada ruang sama sekali karena emang sekuat itu kita berempat. Dan di belakang Jorge Martin terpaut 0,6 dengan Di Gia yang ada di belakangnya. Kemudian diikuti oleh Johan Zarco, Alex Marquez, dan juga Luca Marini. Oke, turn ke-11 downhill high speed corner. Untuk sementara kompon ban kita depan belakang terpantau cukup bagus. Karena emang soalnya di Sachsenring ini tergolong sedengan, nggak dingin juga nggak panas. Jadi pokoknya benar-benar mantul banget untuk tingkat grip ban yang ada di sini. Apalagi di sini kita menggunakan ban asimetris yang untuk sebelah kiri kanan itu memiliki tingkat kekerasan yang berbeda-beda. Oke, saat ini lap ke-5 sudah kita masuk yang coba late braking. Bertahan, kita ambil inside line dari Marc Marquez dan kini Rizrio menempati posisi 3 di Jerman Grand Prix. Luar biasa, untuk kesekian kalinya Rizrio membawa YZR M1 tembus di podium. Saat ini masih Marquez di belakang, kini giliran Bezzecchi yang beraksi bersama Pecco Bagnaia. Lap ke-6 kita masuki dan here we go. Adakah peluang di braking zone tikungan pertama?
masuk perlahan, kita biarkan Bezzecchi masuk dan kita ambil inside line. Masih belum bisa, begitu hebatnya seorang sesosok Marco Bezzecchi untuk mempertahankan tempat keduanya di balapan kali ini. Kemudian Castrol Omega Corner alias tikungan 3 di GP Jerman masih side by side di tikungan bersama Rizrio. Hingga kini masih Rizrio kembali melawan dan akhirnya mendapatkan P1 lagi. Come on guys, keep fighting. Lap ke-6 sedang berlangsung dan kini tinggal satu rider lagi yang harus kita overtaking jika kita ingin meraih kemenangan di race Mares Event untuk GP Sachsenring. Mulai gawat di belakang Bezzecchi semakin rapat. Oh, sentuhan terjadi dan ban kita cukup sliding sehingga kita kehilangan kesempatan dan akhirnya kita kepleset. Kemudian kita overtake balik. Marco Bezzecchi di turn ke-12 kita mampu bertahan, namun akankah Marco Bezzecchi kembali datang menyerang di sisa race MotoGP Main Race Event Sirkuit Sachsenring alias untuk GP Jerman atau Jerman Grand Prix. Lap ke-7 sudah kita masuki, total 1,5 lap lagi maka race akan segera usai. Dan sekarang melihat kondisi tingkat keausan ban kita, memang sih sebelah kiri bagian belakang itu rada aus. Meskipun kita udah pakai ban asimetris yang katakanlah lebih keras di bagian kiri untuk ban khusus GP Sachsenring. Cuman tak kenapa di sini masih aja ban kiri benar-benar kemakan sama aspal sirkuit Sachsenring. Tapi oke, ini gripnya masih bagus ya, apalagi pengereman. Dan sekarang saya fokus untuk menyusul. Dan barusan ada notif yang mana Marc Marquez terjatuh di lap ke-7. Gila, ini tinggal 1,5 lap lagi. Marc Marquez yang harusnya bisa finish P4 atau P3 malah dia jatuh cuy. Kasian banget, dia udah start dari pole position jatuh. Sangat disayangkan. Dan saya disayangkan The King of Sachsenring gagal meraih hasil yang maksimal di balapan kali ini. Oke, gap dengan Martin 0,7 dan sekarang gap kita dengan Pecco 1 turun ke 0,9. Last corner bersiap-siap dan inilah dia momen-momen akhir battling antara Asep lagi Rizrio versus Francesco Bagnaia. Lap ke-8 kita mencoba heartbreaking from race. Finally, gap semakin rapat dan inilah dia ancaman sesungguhnya untuk Francesco Bagnaia. Tikungan 2 menuju tikungan 3, inilah dia. Langsung kita kebut lagi. Nice. Tikungan 3 semakin rapat, gap 0,3 dengan Pecco Bagnaia. Akankah terjadi overtaking di akhir-akhir lap ke-8? Mari kita terus menekan Francesco Bagnaia. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia balap. Apapun bisa terjadi sebelum waktu usai. Dan kini sektor ketiga kita masuki. Kemudian light brake kembali, stay gear 2. Gas tipis-tipis lagi. Kemudian menuju tikungan ke-9. Entry corner, stay gear 3. Kemudian inilah dia menuju downhill atau waterfall corner. Kemudian full gas di backstride. Pecco Bagnaia kita kejar. Dan di tikungan ke-12 late braking from race. Masuk perlahan, kita ambil inside Pecco Bagnaia. Dan akhirnya manuver terjadi. Kita kurang power. Namun di last corner, inilah dia saat-saat terakhir menuju garis finish. Here we go, side by side, finish line. Dan kini Rizrio meraih kemenangan di MotoGP Sachsenring dengan gap yang sangat tipis. Serangan pamungkas, serangan terakhir untuk Pecco Bagnaia di last corner sirkuit Sachsenring untuk Jerman Grand Prix. Kita finish dengan jarak 0,010 dari Pecco Bagnaia yang ada di posisi kedua. Jorge Martin mengunci tempat ketiga, Marco Bezzecchi 4 di G5 dan Johann Zarco ke-6. Sementara itu The King of Sachsenring out of the race dan not complete. Ini merupakan kemenangan kedua kita di musim ini bersama Yamaha. Dan gila, Pecco makin kenceng, makin ngejar Marquez dengan jarak 7 poin saja. Jadi kita masih jauh dengan jarak 39 poin. It's okay. Masih ada setengah musim yang perlu kita lakoni lagi. Barangkali bisa merebut tempat kedua. Ya meskipun agak mustahil ya. Tapi ya kita coba aja. Jadi semua, kalau gitu terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 25 Karir. Untuk episode selanjutnya pasti bakal lebih seru lagi persaingan di tingkat. Thank you, bye dan ciao guys, sampai jumpa.
team members of the top 3 riders are gathering under the podium. After today's great show, they can finally let off steam and celebrate.